Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Mustafia, saya sendiri, Dela Sahar, Fikran, Muhammad Erwin Kusnaidi, dan Muhammad Rafli. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek game yang telah kami buat menggunakan Unity. Game ini terinspirasi dari konsep permainan Plants vs Zombie, yaitu permainan strategi yang mengharuskan pemain mempertahankan area dari serangan zombie menggunakan berbagai jenis tanaman. Dalam proyek ini kami menerapkan beberapa konsep pemrograman seperti pengolahan objek, interaksi antar karakter, sistem serangan, deteksi tabrakan, serta penggunaan bahasa pemrograman C# dalam membangun logika permainan. Secara umum, game yang kami buat merupakan permainan strategi yang mengharuskan pemain mempertahankan area permainan dari serangan zombie menggunakan tanaman yang memiliki fungsi berbeda. Terdapat beberapa karakter utama seperti Sunflower yang menghasilkan matahari sebagai sumber energi, Pea Shooter yang berfungsi menyerang zombie, serta zombie yang menjadi musuh utama pada permainan. Baik, setelah saya menjelaskan gambaran umum dari game yang kami buat, selanjutnya untuk penjelasan mengenai kode atau skrip utama yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Dela Sahar. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan kode game manager, yang dimana ada publish class manager, mono behavior, kelas ini adalah game manager sebagai pengatur utama permainan. Kelas ini mewarisi interaction moho behavior agar dapat menggunakan fitur bawaan Unity seperti fungsi start dan update. Selanjutnya kita masuk tadi variabel global ini untuk menyimpan poin ekonomi permainan, penggunaan kata kunci statik bertujuan agar nilai dapat diakses oleh skrip lain tanpa perlu mencari komponen objek atau get komponen. Selanjutnya kita masuk ke fungsi start. Nah, di sini ada general procedure grid menggunakan perulangan bersarang nested loop untuk menciptakan area rumput 15 kali 5 petak, operasi matematika modul, yaitu ini digunakan untuk mewarnai rumput secara selang-seling sehingga membentuk pola pancatur. Selanjutnya instansi objek awal otomatis melahirkan 5 subflower dan 5 base repeating berfungsi sebagai sistem pengungkit otomatis timer untuk memanggil gerombolan zombie secara berkala. Detik mekanik resetting fungsi ini mendeteksi input klik kiri pemain dengan posisi kursor di ruang 3 dimensi. Logika interaksi, koleksi poin jika laser mengenai tag matahari, poin bertambah dan objek dihancurkan. Kedua, mekanik drag dan drop, jika tanaman diklik objek akan dikunci dan pada variabel tanaman dipilih dan posisinya akan mengikuti kursor mouse. Jika pemain mengklik peta rumput, posisi tanaman dikunci pada koordinasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke fungsi surflower detail. Nah, bentuk dasar primitif karakter tanaman dan zombie dirakit lewat kode menggunakan bentuk geometri dasar Unity seperti cup, shape, dan cylinder. Sistem hierarki parent child
Komponen-komponen kecil ditempelkan ke objek induk menggunakan set parent agar seluruh bagian ikut bergerak secara utuh saat objek utama berpindah tempat. Interaksi komponen menghapus kollider sekunder pada objek anak untuk optimalisasi performa fisika, kemudian menyuntikkan skrip logika utama seperti logika tanaman atau logika zombie pada objek induk. Nah, kesimpulan menangani pembuatan dunia permainan, manajemen ekonomi, interaksi input pemain, serta instansi karakter secara prosedural. Pendekatan ini membuat proyeknya menjadi sangat ringan dan struktur. Itulah penjelasan saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan skrip logika matahari. Fungsi dari skrip ini yaitu mengatur perilaku matahari yang dihasilkan sunflower. Nah, hasil yang terlihat dari game ini yaitu matahari muncul di atas sunflower. Matahari sedikit melompat saat muncul matahari terkena efek gravitasi. Matahari berputar perlahan jika tidak diambil selama 8 detik. Matahari hilang otomatis jika diklik pemain. Poin matahari bertambah. Nah, jika matahari tidak mengambil matahari selama 8 detik, maka objek akan hilang otomatis. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan skrip logika peluru. Fungsi skrip ini yaitu untuk mengatur perilaku peluru atau pisuternya. Kemudian output yang terlihat di game seperti peluru hijau keluar dari pisuter, kemudian peluru bergerak ke kanan, dan saat mengenai zombie kehilangan HP. Setelah mengenai zombie, peluru hilang. Jika melewati arena, peluru otomatis akan dihancurkan. Pada skrip logika peluru bergerak ke arah zombie menggunakan kecepatan yang telah ditentukan. Ketika peluru mengenai zombie menerima damage sebesar 20 poin. Setelah itu, peluru langsung dihapus agar satu peluru hanya menyerang satu target. Saya lanjutkan ke teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari tentang skrip logika tanaman. Yang pertama itu fungsi skrip mengatur perilaku sunflower dan pisuter. Nah, outputnya itu sunflower menghasilkan matahari setiap 6 detik. Output atau pisuternya mendeteksi zombie di depannya menembak otomatis mengeluarkan peluru hijau. Nah, pada skrip logika tanaman terdapat dua mekanisme berbeda. Jika tanaman merupakan sunflower, maka tanaman akan menghasilkan energi matahari setiap 6 detik. Nah, sedangkan jika tanaman merupakan pisuter, tanaman akan mendeteksi zombie menggunakan raycast dan menembakkan peluru secara otomatis. Lalu, public void terima damage atau float jumlah damage-nya. Nah, outputnya itu tanaman mempunyai HP, tanaman dapat diserang zombie, jika HP habis tanaman akan mati. Nah, tanaman juga memiliki sistem darah atau HP saat terkena serangan zombie. Dari tanaman akan berkurang hingga akhir tanaman menghilang. Dan saya akan membacakan tentang skrip logika zombie. Nah, fungsinya itu mengatur perilaku zombie. Output yang terlihat di game, zombie berjalan pelan ke kiri saat bertemu tanaman zombie. Berhenti, zombie mulai menggigit tanaman HP. Tanaman berkurang saat terkena peluru zombie. Berkedip putih jika HP zombie habis, zombie mati. Nah, pada skrip logika zombie bergerak perlahan ke kiri, ke arah ke kiri. Jika zombie menyentuh tanaman, zombie akan berhenti berjalan dan mulai menggigit tanaman setiap 1 detik. Saat terkena peluru, zombie akan berkedip putih sebagai efek visual. Jika darah zombie habis, maka zombie akan mati. Nah, saya kembalikan
kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan kode atau script dari teman kelompok saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dan cara kerja sistem. Fitur yang terdapat pada game ini antara lain Sunflower yang dapat menghasilkan matahari sebagai sumber energi, pea shooter yang dapat menyerang zombie secara otomatis, serta peluru yang dapat memberikan damage kepada zombie, zombie yang dapat berjalan dan menyerang tanaman, serta sistem interaksi pemain seperti mengambil matahari dan memindah ke tanaman. Cara kerja sistem pada game ini dimulai ketika permainan dijalankan. Sistem akan membuat arena permainan, menampilkan tanaman awal, dan memunculkan zombie secara otomatis dalam interval waktu tertentu. Sunflower akan menghasilkan matahari setiap beberapa detik, kemudian pemain dapat mengambil matahari tersebut sebagai sumber daya. Selanjutnya, pea shooter akan mendeteksi keberadaan zombie menggunakan sistem deteksi raycast. Jika zombie berada di depan tanaman, maka pea shooter akan menembakkan seluruh secara otomatis ke arah zombie. Saat peluru mengenai zombie, zombie akan menerima damage hingga darah atau nyawa zombie akan berkurang. Jika darah zombie mencapai 0, maka zombie akan dihancurkan atau mati. Di sisi lain, zombie akan terus berjalan menuju tanaman. Ketika zombie menyentuh tanaman, zombie akan berhenti berjalan dan mulai menyerang tanaman hingga darah atau nyawa tanaman habis. Dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa game yang kami buat menggunakan beberapa script yang saling terhubung untuk mengatur logika permainan sehingga seluruh mekanisme dapat berjalan secara otomatis. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.